Apa jadinya kalau dua raksasa ekonomi dunia saling serang? Di tahun 2025 ini perang dagang Amerika-China kembali memanas. Presiden Trump menggatak dengan tarif impor terbaru hingga 245%. Tapi yang mengejutkan, China tidak mundur bahkan langsung balas dengan tarif 125%. Kok bisa Beijing seberani itu? Apakah ini awal dari pecahnya perang dunia dagang yang sesungguhnya? Pertama, dari segi teknologi, China udah bukan negara copy-paste lagi. Huawei, BYD, hingga CATL jadi simbol betapa majunya teknologi domestik mereka. Bahkan mereka udah punya chip 7 nanometer buatan sendiri dan jaringan 5G terluas di dunia. Amerika boleh blokir, tapi China punya ekosistem teknologi mandiri yang terus berkembang. Jadi ancaman tarif, bagi mereka itu cuma tantangan tambahan. Dari sisi militer, China juga nggak bisa dianggap enteng. Dengan anggaran pertahanan terbesar kedua di dunia dan kekuatan angkatan laut yang terus bertambah, Beijing punya posisi tawar tinggi di kawasan Asia Pasifik. Belum lagi kerjasama dengan Rusia dan ekspansi pengaruh lewat laut Cina Selatan, Amerika belum dan tidak bisa asal tekan tanpa pikir panjang. Dan yang nggak kalah penting keuangan dan diplomasi. China punya cadangan devisa terbesar di dunia dan jadi kreditor utama untuk banyak negara berkembang. Melalui inisiatif Belt and Road, mereka membangun pengaruh global yang luas. Ketika Amerika sibuk bikin musuh, China sibuk beli teman. Jadi jelas ketika Trump bermain keras, China membalas dengan percaya diri karena mereka punya kartu as di semua lini. Ini bukan cuma soal perang dagang biasa. Ini bisa jadi jalan tol menuju kebangkrutan Amerika. Pasar saham Amerika sudah mulai rontok, investor besar mulai angkat tangan, dan The Fed pun angkat bicara soal bahaya resesi. Kalau kondisi ini terus berlanjut, bukan cuma negara berkembang yang menderita, tapi ekonomi Amerika sendiri bisa meledak dari dalam. Trump menyebutnya Liberation Day, hari di mana Amerika katanya dibebaskan dari ketergantungan impor. Tapi bagi dunia internasional, terutama Uni Eropa, ini adalah hari dimulainya perang dagang besar-besaran. Amerika memberlakukan tarif tambahan 10% untuk semua impor dan hingga 54% untuk barang-barang dari negara tertentu termasuk negara-negara Eropa. Uni Eropa tidak menerima ini begitu saja. Brussels langsung merespons. Alih-alih mengecilkan kepala, Uni Eropa menyusun langkah-langkah balasan senilai 21 miliar euro. Tarif pembalasan ini mencakup produk-produk ikonik Amerika seperti motor Harley-Davidson, jeans Levi's, hingga bourbon Kentucky. Eropa mengirim pesan keras kalau Amerika mau main kasar, mereka juga siap main keras. Presiden Komisi Eropa menyatakan bahwa tindakan Trump adalah provokasi ekonomi dan melanggar prinsip perdagangan bebas internasional. Mereka bahkan sedang mempertimbangkan membawa Amerika ke Organisasi Perdagangan Dunia sambil tetap mempersiapkan sanksi langsung yang bisa memukul balik ekonomi Amerika dalam jangka pendek dan panjang. Eropa sadar mereka bukan sekadar korban, mereka punya kekuatan untuk melawan. Blok ini adalah mitra dagang terbesar kedua Amerika setelah Tiongkok. Jika hubungan dagang dengan Eropa rusak, dampaknya akan sangat terasa, bukan hanya untuk pelaku bisnis, tapi juga untuk rakyat Amerika sendiri. Harga barang naik, lapangan kerja terganggu, dan pasar saham pun mulai bergoyang. Negara-negara utama seperti Jerman dan Prancis bahkan mulai menggalang dukungan lintas benua. Mereka mendekati Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara G20 untuk membentuk koalisi global anti-tarif. Tujuannya jelas mengisolasi kebijakan Trump dan menunjukkan bahwa dunia tidak akan tunduk pada tekanan sepihak dari Washington. Sementara itu, para ekonom Eropa memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa memicu krisis ekonomi global jika terus berlanjut. Mereka menyebut langkah Trump sebagai bentuk populisme ekonomi berbahaya yang justru bisa menjadi bumerang bagi Amerika sendiri. Bahkan beberapa pejabat Eropa menyebut ini sebagai strategi bunuh diri ekonomi. Lucunya, dalam banyak kasus, perusahaan Amerika juga tidak mendukung kebijakan ini. Banyak dari mereka justru mengandalkan pasar Eropa sebagai pasar ekspor utama. Jika balasan tarif dari Eropa semakin keras, perusahaan-perusahaan ini akan kehilangan jutaan dolar dan bahkan terpaksa merumahkan karyawan mereka. Jadi, siapa sebenarnya yang dirugikan?
Uni Eropa kini berdiri sejajar dengan Tiongkok dalam hal ketegasan terhadap kebijakan Trump. Ini adalah momen langka di mana kekuatan-kekuatan besar dunia yang biasanya bersaing justru bersatu dalam satu suara, enough is enough. Amerika tidak bisa seenaknya membentuk ulang sistem perdagangan global demi kepentingan sendiri. Pertanyaannya sekarang, seberapa lama Trump bisa mempertahankan kebijakan ini sebelum tekanan dari luar dan dari dalam negerinya sendiri memaksa dia untuk mundur? Dan apakah Uni Eropa akan terus meningkatkan tekanan atau justru akan mencari celah diplomasi? Lalu bagaimana posisi Indonesia? Apakah tidak ambil peluang di tengah krisis ini? Satu hal yang pasti, perang tarif belum selesai dan Eropa sudah masuk ke medan tempur dengan kepala tegak.